Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama awraqa 'udun wa athmar wa hallala muhallala wa kabbar wa shama sha'imun wa fi mithli hadha yawmil 'azimi aftar. Allahu akbar ma sallaitu tarawih wa adaidil masajid bil masabih wa dzukirallahu bilisanin arabiyyin fasih wa tajtanibus shaimuna wa fi mithli hadha yaumil azimi kulli fi'lin qabih. Allahu akbar ma aqbal fitr as-sawm wa dhahaba yawmu wa aqbala yawm wa ayqadallahu al-ghafilina minas sanati wan nawm wa ghafarallahu lahumul khataya yawm ba'da yawm. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mu'idil jum'i wal a'yad alladhi 'ada 'alaina al a'yad wa wafal ujura lis-sha'imina wal 'ubbad rafi'is sam'i syadad 'aliyatan bighairi 'imad. أحمده سبحانه وتعالى على الهداية والرشاد وأشكره على سائر نعم التي لا يلحقها نفاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد شهادة صادرة من صميم الفؤاد أرجو بها النجاة في يوم التناد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي شرع الشرائع وسن الأعياد وفرر قواعد ملة ورفع الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه البرر الأمجاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فإن تقواه نعم العدة يوم المعاد. فقال الكريم الجواد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita bisa duduk di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri di 1440 Hijriah. 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita bisa berangkat ke masjid ini. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jutaan manusia hari ini ingin melaksanakan salat Idul Fitri, tapi Allah belum mengizinkan. Dan hari ini masih banyak orang yang masih terjebak dengan macet dan lain sebagainya. Semua berawal ingin melaksanakan Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga untuk merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi Allah belum mengizinkan. Sekecil apapun amal ibadah kita hari ini, semua ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap napas yang kita keluarkan dari hidung kita itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita gerakan hari ini untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasulullah, itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yakinkan di bumi ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan bentuknya ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh Allah memberikan kekuatan kepada kita. 1 bulan penuh Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dan 1 bulan penuh Allah memilih kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Ini adalah kesempatan terbesar. Dan Allah masih memberikan kepercayaan usia kepada kita bisa melaksanakan puasa itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu mengingatkan, pertama kali saya di sini ngisi khutbah Jum'ah, tarawih dan memberikan kultum di sini, saya selalu mengingatkan, jadikan Ramadan yang kemarin adalah Ramadan yang terakhir. Jadikan salat tarawih yang kemarin adalah salat tarawih terakhir. Dan jadikan iktikaf 10 hari terakhir kemarin adalah yang terakhir dalam hidup kita. Dan jadikan tadarus kita di bulan Ramadan yang kemarin adalah tadarus yang terakhir dalam hidup kita. Al-mautu ya'ti baghtatan. Apakah kita akan sampai lagi di Ramadan yang akan datang ataupun tidak? Kita tidak ada yang tahu. Karena kematian juga itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Persis 1 H-1 Idul Fitri, salah satu jamaah as-sabiq meninggalkan kita lebih dulu, ahli masjid. Semua berpikir dan dia berniat ingin berkumpul dengan keluarga, tapi Allah berkehendak lain. Dan itu adalah gambaran bagi kita bahwa kita pun sedang menunggu giliran untuk masuk kepada pintu itu. Di dalam hadis kursi Allah berfirman, al-mautu babun wa kullu nas dakhilu. Maut itu adalah pintu, wa kullu nas dakhilu. Setiap manusia akan memasuki kepada pintu itu. Kematian akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Allah rahasiakan tempatnya, Allah rahasiakan waktunya, dan Allah rahasiakan caranya. Hari ini kita masih bisa berbicara. 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 jam yang akan datang, apakah kita masih bisa bernapas ataupun tidak? Hadirin sedang Idul Fitri rahimakumullah, jadikan itu gambaran bagi kita. Janganlah menjadi manusia yang lalai. Janganlah jadi manusia yang rugi, yang berangan-angan bahwa kita hidup masih panjang. Tetapi kematian sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kepastian. Semua akan melewati pintu-pintu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, ada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki, jodoh, kebahagiaan, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang tidak ada jaminan dari Allah, apakah di akhirat kita akan selamat ataupun tidak. Hari ini kita masih mengejar sesuatu yang sudah dijamin, tetapi kita selalu melalaikan sesuatu yang belum ada jaminan. Rizki kita kejar, harta kita kejar, jabatan kita kejar, dunia kita kejar, tapi kita tidak pernah mengejar bagaimana sholat awal waktu. Kita tidak pernah mengejar bagaimana konsisten istiqomah tadarus baca Quran tiap hari. Kita tidak pernah mengejar bagaimana kita bisa menjaga perintah-perintah Allah. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hari ini kita mampu mengajarkan anak-anak kita bagaimana mampu untuk menghadapi masa depan yang akan datang dengan cemerlang dan gemilang. Tetapi hari ini kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana ketika anak ini masih ada dan kita sudah meninggal dunia. Kita tidak pernah mengajarkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk tadarus. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk tahajud. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk bangun malam. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk qiyamul lail. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk nangis di malam hari. 1 bulan penuh Allah mendidik kita untuk tidak buruk sangka kepada siapapun. 1 bulan penuh Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga berpuasa mata, berpuasa hati, berpuasa jiwa, berpuasa telinga, berpuasa tangan, berpuasa kaki, seluruh panca indera. Allah ajarkan kita bagaimana semua itu berpuasa. Jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'asyi wal ju'. Banyak orang yang berpuasa, hanya sayang
Dari puasa itu hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Artinya mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, tangan kita tidak puasa, kaki, hati dan jiwa kita tidak puasa. Janganlah kita masuk ke dalam hadis itu, karena itu adalah kerugian bagi kita. Maka hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, jadikan 1 bulan penuh evaluasi bagi kita. Kita kembali kepada Idul Fitri, kita kembali kepada kebersihan hati. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan seluruh panca indera kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sederhana bagi kita. Selama kita 1 bulan penuh berpuasa, apakah kita cukup untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang? Maka untuk itu, puasa yang berhasil adalah apapun yang kita lakukan di bulan puasa, maka minimal kita mempertahankan apa yang sudah kita jalankan di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kemarin kita tadarus 2 kali khotam, maka minimal 1 tahun kita mengkhotamkan Al-Quran 2 kali. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita mampu qiyamul lail 1 bulan penuh, maka jaga qiyamul lail itu setiap malam di bulan-bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu menjaga 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menjaga Lailatul Qadar, maka kita jaga Lailatul Qadar di bulan-bulan berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya kita buruk sangka kepada orang lain, maka bersihkan hari ini setelah kita dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan tarbiyah, bulan penuh pendidikan bagi kita. Semua orang melaksanakan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua adalah bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada diri kita hari ini. Jadikan pertemuan ini, salat Idul Fitri ini, khutbah ini bukan untuk melihat orang lain, tapi tanya diri kita hari ini, puasa yang keberapa yang diterima oleh Allah? Puasa yang hari keberapa Allah bisa menerima puasa kita? Dan puasa yang ke hari berapa Allah senang kepada kita? Puasa yang hari keberapa Allah ridho kepada amalan kita? Dan puasa yang keberapa Allah sayang kepada kita? Tanya hari kita, tanya diri kita hari ini, apakah Allah ridho dengan puasa kita? Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yang ada jawabannya hanya pada hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita akan menghadapi 11 bulan yang akan datang. Allah telah mendidik kita selama 1 bulan penuh, dan hari ini Ramadan sudah meninggalkan kita. Tepat ketika adzan maghrib, matahari terbenam di sebelah barat, Ramadan sudah meninggalkan kita. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Dan Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita sederhana untuk hari ini, apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita? Bulan yang penuh berkah. Begitu masuk bulan Ramadan, malaikat tersenyum, semua bergembira, bukan hanya manusia. Seluruh makhluk di muka bumi ini senang Ramadan datang lagi. Tetapi begitu adzan maghrib kemarin, matahari terbenam, semua menangis, dunia menangis, malaikat pun menangis. Kenapa? Karena bulan yang begitu mulia sudah meninggalkan jauh kita hari ini. Allahumma balligh lana, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kembali kita di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka untuk itu kemarin Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Sekarang tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, harus dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Minimal kita membaca Al-Quran 1 hari 20 ayat. Jadi hak Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Kalau dikalkulasikan hadirin rahimakumullah, dari 6.666 ayat, sebagian ulama mengatakan seperti itu jumlah ayatnya, kita bagi 365 hari. Kalau dikalkulasikan kurang lebih 1 hari 18, sekian.
kita luruskan menjadi 20 ayat. Mulai hari ini, la rohata ba'dal yaum, tidak ada cerita istirahat lagi dari lalai membaca Al-Quran. 1 hari 20 ayat membaca Al-Quran tiap hari, wajib bagi kita. Kenapa? Karena kalau Al-Quran tidak dibaca, maka nanti Quran yang akan berbalik kepada kita, yang akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hari ini, pagi ini, kita saling bebaskan, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan hanya sebatas mulut, bukan hanya sebatas tangan yang berjabat, tetapi hati kita harus mampu memaafkan siapapun. Hati kita harus mampu memaafkan siapapun. Dan yang lebih baik adalah idfa billati hiya ahsan, memberikan yang terbaik, memaafkan kepada orang yang mendolimi kita, memaafkan orang yang mendolimi kita, memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Itulah yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan, berikan yang terbaik. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Allah senang kepada seorang hamba yang selalu memaafkan dan memaafkan. Maka jadilah hamba yang selalu taat kepada Allah. Minimal kita memaafkan siapapun. Dan itu tidak cukup dengan mulut, tidak cukup dengan tangan, harus dengan hati. Karena amalan yang diterima adalah ketika kita beramal dan saat itu hati kita hadir di sana. Ketika kita sholat, maka hati pun hadir saat itu ketika sholat. Dan hari ini ketika kita memaafkan orang lain, maka hati kita pun harus hadir memaafkan orang lain. Ketika hari ini kita berjabat tangan, maka hati kita pun harus sampai kepada orang itu berjabat tangan. Dan ketika hari ini kita memandang saudara kita dengan penuh kasih sayang, maka hati kita pun harus sampai kepada orang itu dengan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim dalam Asmaul Husna. Kasih sayang Allah jauh di atas apa yang ada dalam otak dan pikiran kita. Kalau kita hari ini memaafkan siapapun, Allah pasti mengabulkan itu. Saking Rahman Rahimnya Allah kepada kita, saking Rahman Rahimnya Allah kepada makhluknya. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah pun meminta kepada Allah, Allah beri. Salah satunya adalah iblis. Iblis itu meminta kepada Allah, ya Allah, jangan dulu matikan saya akan menggoda anak Adam agar saya nanti di neraka punya teman. Allah kabulkan itu, Allah kabulkan, panjangkan usia iblis itu. Dan hari ini iblis masih hidup, akan dimatikan nanti pada hari kiamat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh, apakah kita sanggup menghadapi perang dengan iblis? Apakah 1 bulan penuh kemarin kita dididik oleh Allah mampu untuk berperang dengan iblis? Apakah kita mampu untuk melawan setan dan hawa nafsu? Apakah kita mampu untuk berseteru dengan iblis? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak terlihat oleh kita, setan pun tidak terlihat oleh mata kita. Maka untuk itu hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yang bisa mengalahkan iblis hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melemahkan setan dan hawa nafsu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan, dari iringan-iringan iblis, dari arahan-arahan iblis. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Ramadan 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, jadikan sebagai modal untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Jadikan Ramadan kemarin untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, agar kita istiqomah dalam tadarus, kita istiqomah dalam memakmurkan masjid, istiqomah untuk berbaik sangka kepada siapapun, istiqomah untuk memaafkan siapapun. Perbedaan di dalam agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah 4 sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan mereka selalu berbeda-beda. Pendapat Abu Bakar seperti ini, pendapat Umar seperti ini, pendapat Utsman seperti ini, pendapat Ali bin Abi Thalib pun juga seperti ini. Mereka berbeda pendapat dengan berbagai macam alasan dan dalil, tetapi Nabi selalu menengahi dengan begitu hebatnya. Apa kata Nabi kepada Khulafaur Rasyidin? Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalau hari ini Idul Fitri ada yang kemarin dan yang hari ini, jangan diperuncing, jangan diperdebatkan. Semuanya memiliki metode yang sama dan dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah guru,
Perbanyaklah kita memiliki guru, perbanyak memiliki mentor. Kalau kita banyak guru, kita akan mampu menerima perbedaan. Kalau kita banyak mentor, kita akan mampu menerima perbedaan. Perbedaan ini benar semuanya juga, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang akan mampu masuk surga. Yang terakhir, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, setiap amal kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita kemarin. Kalau niat kita puasa ingin selamat dari neraka, Allah selamatkan. Kalau puasa kita ingin mendapatkan surga, Allah berikan surga itu. Kalau puasa kita ingin mendapatkan pahala, Allah berikan pahala itu. Semua akan Allah berikan. Tetapi ada niat yang lebih baik, ada niat yang lebih utama. Bagaimana seluruh amal kita hanya Allah saja tujuannya. Karena kalau Allah tujuannya, kita akan mendapatkan ridho Allah dan di surga akan bertemu dengan Allah. Catatan penting bagi kita hari ini, kalau kita berpuasa, beramal ibadah, tujuannya adalah surga, Allah berikan surga itu, tapi kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lepas dari neraka, Allah selamatkan, tetapi kita bingung apakah kita masuk surga ataupun tidak. Maka hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, niatkan setiap amal kita hanya Allah tujuannya. Termasuk salah satunya adalah puasa. As-saumuli wa ana ajziyubi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman seperti begitu. Puasa itu adalah untukku, bukamu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala itu. Hanya puasa Ramadan yang akan Allah berikan pahalanya langsung. Allah memberikan pahala sholat melewati malaikat Jibril, melalui malaikat-malaikat yang lain. Tetapi kalau puasa, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kalau Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, dipastikan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, la rahata ba'dal yaum. Tidak ada cerita istirahat mulai hari ini. Seluruh amal kita hanya Allah tujuannya. Seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang hebat, seorang hamba yang baik, ketika tiap amalnya hanya Allah tujuannya. Memaafkan seseorang, Allah tujuannya. Berinfak, bersedekah, Allah tujuannya. Kita sholat memakmurkan masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan juga Allah tujuannya. Duduk kita di sini pun melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah, Allah tujuannya. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Seperti seorang raja. Suatu saat raja memberikan sayembara. Kata seorang raja kepada rakyatnya, wahai rakyat-rakyatku, apapun yang kamu lihat hari ini, yang kamu inginkan hari ini di istanaku, kamu lihat, kamu pegang, itu menjadi hak milik kamu. Maka masyarakat dan rakyat itu semuanya berebut. Yang dia lihat, yang dia inginkan, dia pegang, dia miliki. Dari sekian ribu rakyat yang hadir, hanya ada satu dari rakyat itu yang diam saja. Dia tidak bergerak apapun. Maka sang raja bertanya kepada seorang warga itu. Kata raja, wahai Kisanak, wahai rakyatku, wahai masyarakatku yang satu orang tadi, kenapa kamu tidak berlari, menginginkan, melihat, mengambil apa yang sudah saya sampaikan? Maka seorang hamba tadi menyampaikan, wahai sang raja, saya paham tujuan raja itu arahnya kemana. Dan raja telah menyampaikan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu inginkan, kamu pegang, itu menjadi hak milik kamu. Seorang rakyat ini pintar sekali. Kata rakyat mengatakan, wahai raja, saya tidak mau apa-apa. Karena saya melihat raja, saya ingin raja, saya akan pegang raja, saya ingin memiliki raja. Maka kalau saya sudah memegang raja, apapun yang saya inginkan, raja pasti akan mengabulkan. Hari ini pun kurang lebih seperti begitu. Kalau kita tujuannya Allah, dan Allah ridho dengan amalan kita, apapun yang kita inginkan, maka Allah akan memberikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan Allah menyampaikan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi hari ini ya Allah kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangilah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pandangilah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ibu kami yang mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah, yang melahirkan kami dengan nyawa taruhannya ya Allah. Ya Allah, hari ini ibu kami sudah tua. Hari ini ibu kami sudah mulai hilang-hilang ingatannya ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, tolong jaga ibu kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami sudah besar. Ya Allah, kami sudah dewasa dan kami sudah merasakan sebegitu pedihnya untuk mendidik anak-anak ini. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ketika hari ini kami sakit hati dibentak oleh anak kami. Mungkin kami pun dulu begitu ya Allah. Mungkin orang tak tua kami pun dulu seperti begitu ya Allah. Tidak enak dibentak oleh kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, hari ini bapak kami sudah meninggal dunia ya Allah. Orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu dan bapak kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa memberikan yang terbaik buat ibu dan bapak kami. Ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Ketika selama hidup bapak kami meninggalkan dunia, meninggalkan sholat ya Allah, mereka tidak salah. Yang salah adalah saya sebagai anaknya ya Allah. Karena mereka berusaha hanya untuk kami. Mereka berusaha hanya untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, hari ini kami tidak bisa pulang. Hari ini kami tidak bisa menemui ibu dan bapak. Hari ini kami tidak bisa bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami hanya bisa mendoakan. Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini, kami yakin Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Kami yakin Engkau akan mengijabah doa kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, selamatkan ibu dan bapak kami dari neraka ya Allah. Ya Allah, selamatkan ibu dan bapak kami dari neraka ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu dan bapak kami di neraka ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup melihat ibu dan bapak kami disiksa. Kami tidak sanggup melihat ibu dan bapak kami disiksa ya Allah.
Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami bukan anak yang soleh ya Allah, kami anak durhaka ya Allah. Dari mulai hidup kami masih membentak orang tua, kami masih menyuruh kepada orang tua, kami masih durhaka kepada orang tua, dan hari ini orang tua kami sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami belum bisa memberikan yang terbaik buat ibu dan bapak kami. Ya Allah, di pagi hari ini pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan siksa-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ketika suatu saat kami masuk surga, rasanya tidak sempurna surga itu sebelum kami dengan orang tua kami bersama-sama masuk surga. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni dosa jemaah-jemaah yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa jemaah-jemaah yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hati ini masih begitu keras. Kami masih buruk sangka kepada saudara-saudara kami. Kami masih buruk sangka kepada teman-teman dan tetangga-tetangga kami. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni dosa tetangga-tetangga kami. Ampuni ibu, anak-anak dan saudara-saudara kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah tetesan air mata kami pagi hari ini sebagai saksi bahwa kami menangisi seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Karena begitu sulit kami untuk menangisi dosa, begitu sulit kami untuk menangisi dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air mata yang hari ini menetes sebagai saksi yang akan menjadi tameng dari neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jemaah yang hadir di sini menjadi ahli surga. Jadikanlah jemaah yang hadir di sini menjadi ahli Quran. Jadikanlah jemaah masjid ini menjadi ahli masjid semuanya. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, begitu banyak dosa yang kami lakukan sehingga kami tidak pandai berdoa. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami minta apa yang Rasul minta dan kami tolak apa yang Rasul tolak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.